warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami peserta diklat upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri yang diselenggarakan oleh BPPP MPV BMTI Bandung, dan kami pada hari ini telah dimagangkan di Toyota Auto 2000 cabang Cibiru. Kami berempat beranggotakan atas nama saya sendiri, Victor Agustian Barcelo, dan anggota yang kedua ada Henhen Suhendar, anggota yang ketiga ada Guntur Trianto, dan anggota yang keempat ada Dian Cahyo. Di sini kami anggota kelompok magang industri Toyota Auto 2000 cabang Cibiru ingin menyampaikan kesan selama kami berada di industri ataupun melaksanakan magang industri di Toyota Auto 2000 cabang Cibiru. Sebelumnya Toyota Auto 2000 cabang Cibiru ini bergerak pada 3 bidang, yaitu yang pertama penjualan unit, yang kedua operasi bengkel, dan yang ketiga penjualan spare part. Namun di sini kami anggota kelompok menggali lebih dalam informasi mengenai operasi bengkel, di mana nantinya budaya kerja operasi bengkel akan kami terapkan di sekolah kami ketika sekolah kami sudah melaksanakan teaching factory. Adapun budaya kerja dari operasi bengkel biasa dikenal dengan 6 proses pelayanan. Adapun budaya kerja pada operasi bengkel yang terdapat pada Toyota Auto 2000 cabang Cibiru biasa dikenal dengan 6 proses pelayanan atau 6 service process. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada maintenance, remainder, and appointment. Terus yang kedua ada persiapan appointment. Yang ketiga ada penerimaan. Yang keempat ada produksi. Yang kelima ada penyerahan, dan yang keenam follow up setelah servis. Di sini saya sendiri akan menjelaskan untuk proses yang pertama, yaitu maintenance, remainder, and appointment, di mana bertujuan untuk menginformasikan kepada pelanggan atau customer bila perawatan berkala telah tiba saatnya sesuai penggunaan kendaraan. Terus tujuan yang kedua, mengurangi beban berlebihan dengan mengatur beban kerja yang biasa disebut dengan Heijunka. Terus proses yang selanjutnya atau proses yang kedua itu adalah persiapan appointment, di mana bertujuan untuk menyelesaikan servis tepat waktu dengan menyiapkan suku cadang, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan. Terus tujuan yang selanjutnya dari persiapan appointment yaitu mengurangi jumlah pelanggan no-show atau dalam arti tidak muncul dengan mengonfirmasi appointment. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 6 proses yang memang harus dilakukan di perusahaan atau industri. Jadi saya di sini akan menjelaskan yaitu proses yang ketiga, yakni proses penerimaan, di mana proses penerimaan ini bertujuan untuk menyapa pelanggan dan membuatnya merasa dihormati juga dihargai. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan servis yang memang diperlukan dengan teliti sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari pelanggan dan juga kondisi kendaraannya. Selanjutnya juga bertujuan memberikan saran profesional, penjelasan kerja yang jelas, dan juga harga yang akurat pada saat estimasi yang dilakukan oleh service advisor pada saat penerimaan. Kemudian yang selanjutnya, proses yang keempat yaitu adalah proses produksi, di mana di dalam proses produksi ini bertujuan untuk merencanakan, mengontrol, dan memonitor alur pekerjaan untuk memastikan hasil pekerjaan yang memang harus sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan sebelumnya. Selain itu juga bertujuan untuk menghubungi pelanggan untuk mendapatkan persetujuan mengenai pekerjaan tambahan yang memang diperlukan. Begitulah proses yang keempat yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan 6 proses. Selanjutnya adalah 6 proses ya. Yang nomor 5 atau 5 yaitu menyerahkan atau penyerahan. Apa sih penyerahan ini? Yaitu menyapa dan menyambut pelanggan, kemudian memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan
dan menjelaskan biaya dan menyerahkan kendaraan tepat waktu. Kemudian di samping itu juga memberikan saran tambahan jika diperlukan. Six proses yang terakhir yaitu adalah follow up atau setelah servis, yaitu menanggapi masalah yang muncul dari pelanggan. Kita men-follow up masalah yang muncul dari pelanggan. Kemudian memastikan kepuasan pelanggan mengenai pelayanan servis dan kualitas pekerjaan yang mereka terima. Kemudian mengucapkan terima kasih pada pelanggan atas kerjasama dan feedback yang diberikan. Yang terakhir, fungsi daripada follow up setelah servis yaitu memberikan saran atau tambahan jika diperlukan pada customer. Tadi adalah six proses daripada Toyota atau six proses pelayanan. Yang pertama yaitu maintenance, reminder, dan appointment. Kemudian yang kedua adalah persiapan appointment. Yang ketiga adalah penerimaan. Yang keempat adalah produksi, kemudian yang kelima adalah penyerahan, dan yang terakhir adalah follow up setelah servis. Itu dari kami kelompok magang industri di Auto 2000 cabang Cibiru. Baik, selain six proses tadi yang telah dijelaskan, selanjutnya di bengkel Auto 2000 ini, khususnya Auto 2000 Cibiru, ada juga budaya yang dinamakan dengan 5S. Ya, untuk S yang pertama yaitu siri, kalau diartikan itu pemindahan ya. Jadi di sini tidak ada barang-barang yang tidak terpakai, tapi penempatannya mengganggu. Baik, selanjutnya S yang kedua adalah siton. Kalau diartikan itu pemilihan atau pemilahan, dimana alat-alat yang frekuensi penggunaannya lebih sering didekatkan, kemudian yang lebih ringan ditaruh di atas dan yang lebih berat ditaruh di bawah. Itu di sini saya lihat dan kami perhatikan sudah diterapkan. Baik, untuk S yang selanjutnya yaitu seiso. Kalau diartikan adalah pembersihan dan penyapuan. Menurut pengamatan kami di sini, teman-teman di industri Auto 2000 Cibiru sudah menerapkan budaya ini. Untuk S yang selanjutnya yaitu seigetsu atau bisa diartikan bersih dan rapi, di mana ini adalah hasil daripada seiri, seiton maupun seiso. Menurut pengamatan kami ya jelas sudah tampak bersih dan rapi. Untuk S yang selanjutnya adalah shitsuke, yang bisa diartikan sebagai disiplin terhadap diri sendiri, di mana ini merupakan konsistensi untuk menjaga dari 4S yang sebelumnya.